Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menampilkan presentasi kami yang berjudul Sistem Integumen pada Manusia. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kita pertama, yaitu mengenai sistem integumen pada manusia. Sebelum kita lanjut lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu sistem integumen. Nah, sistem integumen merupakan organ tubuh paling luar dan membatasi tubuh dari lingkungan terluar. Teman-teman semua wajib tahu bahwasanya sistem integumen ini bisa memperbaiki dirinya sendiri atau self-repairing, atau juga sebagai pertahanan tubuh gitu. Dalam mempelajari sistem integumen ini, kita memiliki 3 pokok pembahasan atau subpokok. Pertama di situ ada kulit, yang kedua ada kuku, dan ketiga ada rambut. Intinya bagian-bagian terluar pada tubuh kita. Baiklah, di sini kita akan membahas satu persatu sub pembahasan. Nah, yang pertama di sini ada kulit. Kulit menurut kamus dorsal merupakan penutup luar tubuh, atau kulit termasuk berbagai lapisan dan struktur pelengkapnya. Nah, pada manusia, kulit ini terbagi menjadi 3 lapisan. Ada lapisan epidermis, ada lapisan dermis, dan ada lapisan subkutan. Nah, kulit ini juga berperan penting dalam kehidupan manusia, yaitu sebagai pelindung tubuh, sebagai penyimpan lemak, sebagai penghasil vitamin D, sebagai penambah penampilan kita, sebagai indera peraba, dan juga kulit berfungsi sebagai menjaga suhu tubuh agar dalam kondisi normal. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan materi mengenai anatomi kulit. Yang pertama di sini ada folikel rambut atau batang rambut. Nah, hal ini merupakan sebuah kantong kecil pada kulit tempat tumbuhnya rambut, yang dimana fungsi folikel rambut ini merupakan untuk memproduksi sel-sel agar bisa tumbuhnya rambut, misalnya di bagian kepala, di bagian dan bagian seluruh tubuh. Kemudian ada kelenjar minyak atau juga disebut sebagai kelenjar sebasea. Nah, kelenjar ini kelenjar yang terdapat pada kulit manusia yang berbentuk seperti karung. Merupakan kelenjar kecil tapi dia berbentuk seperti karung gitu. Kemudian ada kelenjar keringat. Nah, kelenjar keringat ini merupakan kelenjar yang terdapat pada lapisan epidermis kulit manusia. Kelenjar keringat ini berfungsi sebagai menghasilkan keringat atau memproduksi keringat pada kulit. Lalu kulit juga memiliki pembuluh darah dan ujung syaraf. Nah, hal ini bertujuan untuk mengalirkan oksigen dan nutrisi ke sel-sel pembentuk kulit. Sedangkan ujung syaraf berfungsi sebagai memberikan sensasi berupa rasa gatal, nyeri, rasa terbakar, rasa seperti meraba. Intinya semua rasa yang kita rasakan merupakan akibat dari adanya reaksi ujung syaraf pada kulit manusia. Sekian dari saya, Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang epidermis kulit. Epidermis adalah satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat dan disentuh. Lapisan ini terdiri dari 5 jenis sel, yaitu stratum corneum, stratum lucidum, stratum granulosum, stratum spinosum, dan stratum basal. Yang pertama, stratum corneum. Stratum corneum adalah lapisan epidermis terluar, terbentuk dari keratin dan berfungsi sebagai pelindung lapisan kulit yang lebih dalam. Yang kedua, stratum lucidum, yaitu terletak di bawah stratum corneum, berupa lapisan tipis yang hanya terlihat di telapak kaki dan telapak tangan. Lapisan ini berperan dalam tingkat fleksibilitas kulit dan mengandung protein yang berfungsi untuk regenerasi sel kulit. Yang ketiga itu stratum granulosum, yaitu terletak di tengah, bekerja dengan menghasilkan lemak dan molekul lainnya yang dapat melindungi kulit. Yang keempat, stratum spinosum, yaitu lapisan epidermis tertebal berfungsi untuk memproduksi keratin yang juga menutrisi kulit kepala dan kuku. Yang kelima itu yaitu stratum basal, yaitu lapisan epidermis terdalam. Lapisan ini mengandung sel bernama melanosit yang menghasilkan warna kulit atau pigmen yang dikenal sebagai melanin. Sel inilah yang membuat kulit menjadi coklat serta melindungi kulit dari sinar radiasi matahari. Selain itu, pada lapisan epidermis juga ada lapisan sel non-keratinosit, yaitu sel Langerhans dan sel Merkel. Sel Langerhans berfungsi sebagai sistem pertahanan kulit yang membantu melindungi kulit dari patogen penyebab penyakit.
Sementara itu, sel Merkel berfungsi sebagai salah satu reseptor atau berguna mengendali rangsangan tertentu yang berasal dari luar, yang membantu kulit menjadi sensitif terhadap sentuhan. Selanjutnya ada sel dermis pada kulit. Dermis adalah lapisan kulit yang berada di bawah epidermis. Dermis merupakan lapisan kulit yang paling tebal karena terdapat pembuluh darah dan saraf, kelenjar keringat dan kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, folikel rambut hingga saluran limfe. Lapisan kulit dermis sebagian besar terdiri dari sejenis protein yang disebut kolagen. Fungsi kulit dermis antara lain adalah sebagai berikut, yaitu merangsang sakit dan sentuhan, memproduksi keringat dan minyak, menumbuhkan rambut, mengalirkan darah yang menutrisi kulit, dan melawan infeksi. Hipodermis. Sebelumnya, epidermis itu terletak paling atas, dermis di tengah-tengah, dan hipodermis paling bawah. Jadi, hipodermis adalah jaringan ikat longgar yang berisi lemak. Terdapat ujung saraf tepi, pembuluh darah, getah bening. Sel lemak dipisah oleh trabekula yang fibrosa. Lapisan terdalam dengan sel liposit menghasilkan lemak, berfungsi sebagai bantalan otot dan tulang, membentuk kontur tubuh, cadang makanan. Semakin tua, maka kerja limfosit menurun dan lemak turun, maka akan mengendur. Baiklah, saya Saudina. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelenjar pada kulit. Nah, kelenjar pada kulit itu ada kelenjar keringat. Kelenjar keringat itu merupakan kelenjar yang memiliki sistem keringat yang mengandung atau menghasilkan air dan mineral lain. Keringat akan dikeluarkan melalui pori-pori yang terletak di bagian lapisan dermis dan dalam aktivitas fisik berat di suhu yang hangat sampai panas. Nah, kelenjar keringat ini dibagi menjadi 3. Ada kelenjar ekrin, apokrin, dan kelenjar sebasea. Yang pertama ada kelenjar ekrin. Nah, kelenjar ekrin ini merupakan kelenjar keringat yang hampir sebagian besar terdapat di bagian tubuh dan menghasilkan keringat yang ringan serta tidak berbau. Kelenjar keringat ekrin ini didistribusikan ke seluruh tubuh, tetapi kepadatan bervariasi sesuai dengan daerah tubuh. Fungsinya itu yang pertama ada termoregulasi, yaitu mampu mempertahankan suhu tubuh agar tetap stabil, sehingga suhu tubuh tidak terlalu tinggi ataupun rendah. Ketika suhu tubuh mengalami peningkatan yang drastis atau hipertermia, biasanya akan mengalami gejala tertentu seperti mual, muntah, dan pingsan. Adanya kelenjar ini mampu membantu mengurangi hipertermi sehingga baik untuk tubuh. Fungsi yang kedua itu sebagai perlindungan. Kelenjar ekrin juga berfungsi untuk melindungi kulit dari kolonisasi bakteri. Selain itu, ekrin juga bisa mengeluarkan racun tubuh dari keringat. Nah, adanya kelenjar ekrin ini bisa mengurangi pertumbuhan bakteri pada permukaan kulit. Artinya bau badan bisa berkurang lebih cepat. Nah, yang kedua ada kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin ini merupakan kelenjar keringat yang banyak ditemukan pada daerah di mana banyak folikel rambut seperti kulit kepala, ketiak, dan selangkangan. Nah, kelenjar keringat ini melepaskan keringat yang lebih berat atau padat dan mengandung lemak yang membawa bau yang berbeda. Nah, bau tersebut disebut bau badan. Bau ini dapat terjadi saat keringat keluar dari kelenjar apokrin bercampur dengan bakteri di kulit. Yang ketiga ada kelenjar sebasea, yaitu suatu kelenjar minyak pada kulit yang menghasilkan sebum atau minyak alami. Lantaran fungsinya tersebut, kelenjar sebasea dikenal dengan kelenjar minyak. Nah, fungsi dari kelenjar sebasea itu yang pertama itu dia menghasilkan sebum. Nah, sebum itu terdiri atas trigliserida. Nah, yang ketiga ada kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea itu merupakan suatu kelenjar minyak pada kulit yang menghasilkan sebum atau minyak alami. Lantaran fungsinya tersebut, kelenjar sebasea dikenal sebagai kelenjar minyak. Nah, fungsinya itu yang pertama menghasilkan sebum. Sebum itu terdiri atas trigliserida, wax ester, squalene, dan kolesterol.
Sebum akan dikeluarkan ke permukaan kulit melalui saluran yang menghubungkan kelenjar ke folikel rambut. Fungsi yang kedua yaitu menjaga kelembapan kulit. Yang ketiga, mengatur suhu tubuh. Nah, fungsi ini dilakukan dengan kelenjar ekrin, penghasil keringat tubuh, untuk mengatur suhu tubuh. Misalnya, saat suhu tubuh di sekitar tubuh kita itu cenderung dingin, maka sebum akan mengandung lebih banyak lipid untuk melindungi dan melembabkan rambut serta kulit. Yang terakhir, fungsinya yaitu mencegah infeksi mikroba. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya tentang sistem integumen pada rambut. Rambut merupakan tambahan pada kulit kepala yang memberikan kehangatan, perlindungan, dan keindahan. Rambut juga terdapat di seluruh tubuh, kecuali di telapak tangan, telapak kaki, dan di bibir. Semua jenis rambut terdapat dari akar rambut, yang ada di dalam lapisan dermis dari kulit. Oleh karena itu, kulit kepala atau kulit bagian badan lainnya memiliki rambut. Bagian rambut terdiri dari yang pertama itu ada akar rambut. Akar rambut adalah bagian rambut yang tertanam di dalam kulit. Kedua ada lapisan batang rambut. Batang rambut ialah bagian rambut yang kelihatan di atas permukaan kulit. Batang rambut terdiri dari 3 bagian, yakni yang pertama selaput kulit ari yang terbentuk seperti sisik-sisik ikan yang sangat berfungsi untuk melindungi lapisan rambut atau berada paling luar yang merupakan perlindungan. Berfungsi untuk menentukan besar kecilnya daya serap zat cair pada rambut seperti air, sampo, kondisioner, obat keriting, atau zat pewarna. Pada rambut yang kasar, lapisan kutikulanya juga kasar, sedangkan pada rambut yang halus, lapisan kutikulanya juga halus. Yang ketiga ada batang rambut. Bentuk-bentuk rambut dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu lurus, tidak bergelombang, dan tidak keriting. Biasanya rambut yang lurus dapat memberikan beberapa kemudahan kepada si pemiliknya, misalnya dalam hal tatanan atau pemotongan. Berombak, yaitu memperlihatkan gelembung yang besar pada rambut. Rambut keriting, biasanya rambut yang keriting berbentuk gelombang kecil atau sedang. Ini adalah karena volis yang amat melengkung, sedangkan penampangnya gepeng. Kemudian kita masuk pada klasifikasi rambut. Bila kita perhatikan, rambut pada kepala dan tubuh terlihat ada 4 jenis rambut. Yang pertama, ada rambut yang panjang dan agak kasar, yaitu rambut kepala. Yang kedua, ada rambut yang agak kasar tetapi pendek, yaitu berupa alis. Kemudian yang ketiga ada rambut yang agak kasar tetapi tidak sepanjang rambut di kepala, contohnya rambut ketiak. Yang keempat ada rambut yang halus, yang terdapat pada pipi, dahi, leher, perut, panggul, dan betis. Ada yang tahu nggak fungsi dari rambut? Ada beberapa fungsi rambut, diantaranya melindungi kulit dari pengaruh buruk, alis mata melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata, bulu hidung menyaring udara pada hidung, serta berfungsi sebagai pengatur suhu, mendorong penguapan keringat. Baiklah, yang terakhir kita akan membahas tentang fase pertumbuhan rambut. Fase pertumbuhan rambut terjadi 3 fase. Yang pertama, ada fase pertumbuhan atau disebut juga dengan anages. Sel-sel matrik melalui mitosis membentuk sel-sel baru, mendorong sel-sel lebih tua ke atas. Aktivitas ini berlangsung selama 2-6 tahun. Yang kedua ada fase peralihan atau disebut juga dengan katagen. Masa peralihan dimulai dari penebalan jaringan ikat di sekitar folikel rambut. Bagian tengah rambut menyempit dan bagian di bawahnya melebar dan mengalami pertandukan sehingga terbentuk gada, berlangsung selama 2-3 minggu. Kemudian fase yang terakhir ada fase istirahat atau disebut juga dengan telogen, yaitu berlangsung kurang lebih 4 bulan. Rambut mengalami kerontokan 50-100 lembar rambut rontok dalam tiap harinya. Faktor pendukung terjadinya kerontokan rambut jika terjadi trauma, stres, dan sebagainya. Selanjutnya kuku. Kuku merupakan lempeng yang membentuk pelindung pembungkus permukaan dorsal falang dan jari kaki. Berdasarkan struktur dan hubungan dengan dermis dan epidermis, pertumbuhan kuku terjadi sepanjang garis datar lengkung dan sedikit miring terhadap permukaan bagian dorsalnya. Jaringan kuku berasal dari lapisan epidermis
dan rambut yang membentuk lapisan keratin yang keras. Adapun anatomi kuku yang pertama adalah nail root atau akar kuku. Yang dimaksud dengan nail root adalah bagian kuku yang tertanam dalam kulit jari. Yang kedua ada nail plate atau badan kuku, bagian kuku yang terbuka atau bebas. Kemudian ada nail groove atau alur kuku, sisi kuku yang mencekung membentuk alur kuku. Kemudian yang keempat ada eponychium atau kulit tipis yang menutup kuku di bagian proksimal. Dan yang terakhir adalah lunula, mirip bagian lempeng kuku yang berwarna putih dekat akar kuku berbentuk bulan sabit, sering tertutup kulit. Adapun fungsi kuku yang pertama adalah untuk melindungi ujung jari, yang kedua membantu kita melakukan aktivitas memotong atau mengikis, yang ketiga menjadi tambahan pegangan jari kita, dan yang keempat ada membantu kita menggaruk. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit pada sistem intergumen. Nah, penyakit pada sistem intergumen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penyakit pada kulit. Nah, penyakit pada kulit yang pertama yaitu bisul. Nah, biasanya infeksi pada bisul ini berbentuk seperti benjolan kemerahan dan dapat membesar. Nah, biasanya bisul disebabkan oleh adanya infeksi bakteri Staphylococcus aureus yang melewati folikul rambut, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Yang kedua ada kudis. Nah, kudis merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit tungau, yaitu Sarcocoptes sebikes vaghomitis. Nah, biasanya kudis ini terjadi pada kulit yang sering gatal-gatal seperti itu. Selanjutnya yaitu ada kurap. Nah, kurap biasanya disebabkan oleh jamur pada kulit, yaitu seperti gejala yang dirasakan pada kurap ini, timbul lingkaran yang bersisik di pada kulit tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada melanoma. Nah, biasanya melanoma ini merupakan kanker kulit yang sangat berbahaya yang bisa mengakibatkan kematian apabila tidak diobati. Nah, penyakit ini ditandai dengan membesarnya tahi lalat dan mengalami perubahan warna. Nah, kemudian ada penyakit pada sistem intergumen rambut. Nah, yang pertama itu ada ketombe. Nah, ketombe biasanya disebabkan oleh pertumbuhan jamur yang hidup di rambut tanpa terkendali. Nah, biasanya ketombe rentan terjadi pada orang-orang yang malas keramas ataupun cuci rambut. Yang kedua itu adalah rambut kutuan. Nah, biasanya rambut kutuan ini disebabkan oleh adanya serangga kutu yang mengisap darah pada kulit kepala. Nah, biasanya rambut kutuan ini sering terjadi pada anak-anak. Yang kemudian ada psoriasis, yaitu penyakit autoimun yang menyebabkan pertumbuhan sel kulit jadi sangat cepat. Akibatnya kulit mati akan bertumpuk dan menebal dan keras. Oke, yang terakhir ada penyakit pada sistem intergumen yaitu kuku. Yang pertama yaitu infeksi jamur kuku. Nah, infeksi jamur kuku ini biasanya disebabkan oleh jamur pada kuku yang biasanya disebut dengan ochomocosis, yang ditandai dengan perubahan warna pada kuku menjadi kuning, coklat ataupun putih. Kemudian ada cantengan. Nah, kelainan pada kuku ketika kuku tumbuh ke dalam dan menusuk daging. Yang ini sering terjadi jika seorang sering menggunakan sepatu yang sempit. Kemudian ada paronychia, yaitu disebabkan oleh infeksi bakteri yang bernama Staphylococcus aureus. Nah, biasanya penyakit ini sering terjadi jika kita sering menggigit-gigit kuku atau jari yang sering dihisap.